Hai anak-anak semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Sefti. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pembelajaran 2. Bagaimana kabar kalian di sana? Semoga terus semangat ya. Walaupun kita belajar dari rumah, tapi semangatnya harus sama seperti kita belajar di sekolah. Bu lanjutkan ya. Nah, apakah kamu masih ingat dengan tugas mewawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Jadi, proses pertumbuhan kita dari bayi, kemudian merangkak dan berjalan, itu melalui langkah demi langkah, ya. Kemudian, kalau kita sekolah, kita bisa mempraktekkan. Nah, tapi karena kondisinya sekarang kita belajar dari rumah, jadi kalian cukup memperhatikan dan melihat gambar yang akan Ibu Sefti jelaskan ya. Nah, ayo berlomba adu kecepatan, berjalan, merangkak, dan berlari dengan teman-temanmu. Ikuti langkah-langkah seperti berikut. Buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Berbarislah di depan garis start. Bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. Setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Nah, ini ya. Nah, hasil dari merangkak, berjalan, berlari dari setiap anak bisa saja berbeda-beda. Bagaimana cara kita menghargai perbedaan? Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Jadi orang tua kita fisiknya berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, kemudian ada yang kulitnya putih, ada yang sawo matang. Nah, itu nak ya. Jadi itu adalah faktor yang diturunkan. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Berbeda-beda itu tidak apa-apa ya. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, sekarang tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, nih ya, kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, apa ya yang dilakukan? Ya, tepat. Membantunya mengambilkan benda itu. Selanjutnya, yuk gambar apa ini? Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, apa ya sikap yang baik yang bisa kita lakukan? Ya, membantunya membawakan barang bawaan. Ini bukan hanya untuk teman ya nak ya, anak-anak semua
Jika melihat Bapak Ibu guru, misalkan kesulitan, bisa membantu membawakan barang bawaan, tentunya sesuai dengan kemampuan dari anak-anak sekalian. Selanjutnya, nah ini ada gambar apa ya? Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah apa sikapnya yang dilakukan? Ya, membantunya atau melatihnya pelan-pelan sampai teman kita bisa. Jadi itu nak ya, sama teman kita harus saling membantu. Nah, sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan. Pengamalan ini artinya melaksanakan ya. Sila kedua Pancasila. Ayo diingat-ingat lagi. Bunyi sila kedua apa ya? Nah, ini ada lambangnya. Sila kedua itu lambangnya adalah rantai. Bu Sefti lanjutkan ya. Nah, kita ingat kembali, ini ada Pancasila beserta lambang-lambangnya. Sila pertama dengan lambang bintang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua lambangnya rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga lambangnya pohon beringin, persatuan Indonesia. Sila keempat, lambangnya kepala banteng, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, lambangnya padi dan kapas, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini Pancasila, burung garudanya ya, anak-anak. Bu Septi lanjutkan ya. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua, Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang saling membantu tadi, saling menghargai, menghormati itu adalah nilai-nilai kemanusiaan ya anak-anak. Bu Septi lanjutkan. Nah ini, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan gembira. Bu Sefti mengucapkan terima kasih karena anak-anak semua sudah menonton dan memperhatikan dengan baik. Sampai ketemu lagi di video Bu Sefti selanjutnya. Assalamualaikum.